sama aja dengan mau mempermalukan saya. Jelas dalam aturan OJK DC, nah DC yang datang itu nggak boleh dalam menagih itu mempermalukan nasabahnya atau melakukan serangan fisik. Itu sampai terjadi ya. Kalau sampai terjadi serangan fisik itu wah bahaya banget. Itu udah bukan perdata lagi itu. Halo sob, jumpa lagi dengan Inyo. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu di sana dan salam merdeka. Sebenarnya aku tuh mau bikin video podcast kemarin, cuman yang di podcast ini tuh orangnya mencret, jadinya nggak jadi. Yaudah, aku mau coba bikin video jawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di grup. Kalau kemarin itu kan dari grup 1, nah sekarang ini dari grup 2 gitu loh, biar adil. Nanti grup 3, grup 4 dan seterusnya gitu. Oke, langsung aja. Ini dimulai, saya dapat surat somasi. Apakah ini benar nih dari nomor 97 sekian belakangnya. Oh, namanya Mbak bla 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 bla. Jadi surat somasi kan biasanya tuh dia kirim, yang sering sih lewat email gitu ya, walaupun ada juga yang kadang lewat PA, lewat email juga. Jadi apapun bentuknya si somasi dari si pinjol ini tuh intinya tuh cuma nagih aja, nggak lebih kok. Ya, intinya cuma kita disuruh bayar aja gitu loh. Cuman bahasanya dibikin sedikit agak lebay-lebay gitu, kayak seperti kita punya utang puluhan juta atau ratusan juta gitu. Padahal ya utang kita ya bisa dibilang nggak seberapa lah ya kan. Jadi anggap aja hiburan gitu ya kan. Kapan lagi kita punya hiburan seperti ini gitu. Jadi anggap biasa aja, nggak usah terlalu dipikir lah. Yang namanya somasi kayak yang by email itu udah nggak penting itu. Ada yang udah pernah dapat WA kayak gini dari Ada Pundi? Kalau setahu aku ya, atau setahu tim dari Wanita itu, si Ada Pundi nih, kita baru dapat info kemarin, dia itu baru update. Dia bekerja sama dengan TA Aset. TA Aset itu satu grup sama Jitras Bank. Jadi si Ada Pundi itu bekerja sama dengan mereka. Jadi si Ada Pundi ini DC lapangannya itu pihak ketiga dari TA Aset, bukan dari aplikasinya langsung. Kalau kayak Kredivo, Aku Laku, Kredit Pintar, atau HCI Home Kredit Indonesia, mereka masih menggunakan DC lapangannya langsung dari aplikasinya gitu. Tapi kalau Ada Pundi itu langsung ke pihak ketiganya, yaitu TA Aset, yang dimana TA Aset ini tergabung dalam Jitras Bank, Jitas Group maksud saya. Itu satu grup dengan Jitas Bank maksudnya gitu. Terus ini ada yang chat, nomor handphonenya 67 sekian belakangnya. DC Aku Laku nggak ada sopan-sopannya nagih, teriak-teriak di depan rumah. Jadi begini, kalau mendapati DC lapangan yang seperti itu divideokan, difoto, nah kita itu bisa laporkan ke aplikasinya langsung juga bisa, bahwa saya keberatan, saya nggak mau ditagih dengan cara seperti itu. Itu sama aja dengan mau mempermalukan saya. Jelas dalam aturan OJK DC, nah DC yang datang itu nggak boleh dalam menagih itu mempermalukan nasabahnya atau melakukan serangan fisik. Itu sampai terjadi ya. Kalau sampai terjadi serangan fisik itu wah bahaya banget. Itu udah bukan perdata lagi gitu loh. Jadi difotoin, divideoin, kita langsung bilang ke aplikasinya, saya
keberatan dengan metode penagihan seperti ini, kita langsung laporkan ke AIPI, OJK. Ya, AIPI dan OJK kan, OJK itu kan yang berwenang yang mengatasi hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya nggak usah takut, tinggal di videoin aja. Utang tetap utang, tetap kita bayar nantinya ya kan. Ya atau tinggal masalah waktu aja kalau masalah utang. Tapi kalau sama si DC yang seperti ini sampai dia ingin mempermalukan kita, dia itu udah lain urusan. Udah lain urusan, itu udah bukan utang piutang lagi kalau seperti itu. Gitu, apalagi sampai sampai gitu loh. Kalau sampai terjadi melakukan hal fisik, itu udah di luar ranah penagihan, itu udah beda urusan itu. Nah, tinggal dilaporin aja kalau yang benar-benar kayak gini. Nggak usah takut kok, kita sama kok di hadapan hukum. Yang penting masalah utang berdata, kita ada uang nanti dibayar gitu kan. Masa ya kita mau kabur? Enggak toh. Terus next. Buat kredivo, jalan 3 bulan baru ada kunjungan. Ya rata-rata kalau di lapangan 2 masuk ke 3 bulan. Apalagi kalau kayak kredivo, Akulaku atau KP, itu bisa gampang banget lah ditebaknya ya, antara 2 masuk ke 3 bulan gitu. Ya jangan lupa ya kan, seperti yang apa sih yang kita sering share di grup. Kalau di lapang datang, apa yang harus kita lakuin? Yang pertama jelas kita meminta ID card-nya dia, kita foto surat tugasnya dia, kita foto orangnya pun kita foto, nggak apa-apa ya kan. Kalau sampai terjadi hal yang nggak diinginkan kan kita udah dokumentasikan gitu loh ya kan. Sebenarnya tenang aja sih, DC datang kan cuma nanyain tagihannya mau gimana gitu. Ya udah kayak gitu-gitu aja lah kalau DC datang ya, nggak selebay yang kayak di WA itu mah kerjaannya desk call yang cuma kayak gitu aja ya. Yang kerjanya di balik layar itu desk call namanya gitu. Kalau Shopee berapa lama baru kunjungan? Kalau Shopee itu kan dia masih terfokus di Jabodetabek, ya kira-kira 3 bulanan lah. Ini dari 11 sekian belakangnya. Kira-kira 3 bulanan Shopee, 3 bulan ke atas biasanya itu. Nggak apa-apa kok. Biasa lah, datang cuma nanya tagihan aja, gitu-gitu aja. Ada yang pernah didatengin DC Julo, kira-kira DC datangnya setelah berapa lama ya? Saya udah telat Julo 16 hari. Kalau 16 hari sih jarang sekali, bukan berarti nggak ada ya. Kalaupun ada yang datang ya itu si Despol kali mampir itu mampir ngopi gitu loh. Jadi biasanya kalau data kita masuk ke kolektor lapangan itu kira-kira 2 masuk 3 bulan. Jadi buat aplikasi yang udah ada di lapangannya tuh biasanya 2 masuk 3 bulan data kita memang udah ada di kolektor lapangan gitu. Dan kalau untuk Julo sendiri itu masih terfokus di Jabodetabek gitu. Jadi kalau untuk luar Jabodetabek itu kita belum dapat infonya ya. Tapi kalau untuk Jabodetabek dia ada. Oke, terus Kak, izin sharing modal nasional atau Monas, apa mereka keluar Ondar? Jadi gini, modal nasional atau Monas, mereka kan dia legal OJK. Di aturan OJK pun udah jelas gamblang ya, bahwa tidak boleh menghubungin di luar nomor referensi yang kita berikan gitu. Jadi kalau dari aplikasinya aku rasa tuh ya dia nurut OJK karena kan legal OJK. Nah biasanya kan si DC itu dia punya inisiatif lain atau cara lain agar si nasabahnya bayar gitu loh. Akhirnya entah dari mana mereka bisa menghubungin orang yang di luar referensi yang kita kasih pas kita awal daftar gitu.
Itu memang beberapa kasus ini terjadi, ya kan. Jadi solusinya gimana kalau kok saya nggak mau seperti itu, ya kan. Jadi yang pertama jelas, ya kan, kita kumpulkan bukti-buktinya dulu. Terus kita hubungi CS si aplikasinya ini. Kita hubungin. Karena apa? Mereka udah di luar SOP gitu loh. Walaupun kita punya hutang dan telat bayar, tetap penagihan itu harus sesuai SOP gitu loh. Jika terjadi hal seperti itu, kita telepon CS-nya. Saya keberatan, ya kan. Kalau masih penagihannya seperti ini sama aja mau mempermalukan saya. Kalau seperti ini caranya, ya udah lebih baik saya nggak bayar sekalian. Ya udah, ya kan. Karena apa? Ya mereka aja seperti itu. Di saat nasabahnya lagi kesusahan untuk membayar, bukannya dikasih pengertian sedikit, malah ditekan, malah seolah ingin mempermalukan si nasabahnya itu loh. Bukannya kita egois ya, kalau misalnya ada DC yang melihat video saya ini. Jadi gini loh, tetaplah kalau kalian mau hubungin Pondar aja gitu loh. Karena sesuai ini SOP. Nah kalau kalian ini menghubungin di luar Pondar, itu maksud kalian apa? Ingin mempermalukan si nasabahnya atau apa gitu loh? Ya, yang namanya nasabah, dia telat bayar, itu pasti kan banyak sekali kendalanya gitu loh. Ya mungkin dia udah terjerat, atau dia memang belum memiliki uang. Ya kita tahu kalian nggak mau tahu soal itu. Ya tapi tetaplah sesuai SOP, ya kan. Nanti juga kalau misalnya si nasabahnya ini udah siap bayar, pasti dibayar kok. Jangan hanya karena kalian kejar target bonus terus kalian seenaknya sendiri gitu loh. Jangan seperti itulah, ya kan. Kalian pekerja, ya kan, si nasabahnya juga mungkin lagi kesulitan atau gimana gitu. Jangan ya terlalu semena-mena lah gitu. Nggak usah sekarpe dewe gitu. Terus oh iya, ini terusannya, ya kan, mungkin nggak ada respon kali, ya kan, kalau menghubungi keluar Pondar. Jadi gini loh, mau direspon enggak direspon podo wae, sama aja yang mereka inginkan itu si DC itu langsung bayar gitu. Dia nggak peduli mau kita kadang sekarat juga. Jadi yang kita lakuin itu seperti yang aku bilang tadi, telepon langsung ke CS-nya. Kalau metode cara nagihnya seperti itu, ya udah nggak usah sekalian dibayar. Ya, berarti kan niatnya kan memang mau mempermalukan kita gitu loh. Ya, itu kan udah di luar SOP banget ya. Oke, lanjut. Setahu saya kredibel kalau sudah lebih dari 1 tahun dialihkan ke pihak ketiga. Ya kalau udah 1 tahun ya iyalah. Biasanya emang udah bukan dari DC dari aplikasinya gitu. Udah 1 tahun lamanya gitu loh. Kalau baru cuma 2 bulan 3 bulan ya itu masih DC dari aplikasinya gitu. Terus saya dapat WA begini. Bagaimana teman-teman? Siang Bu, bla 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 bla. Bagian kreditnya segera dibayarkan sekarang. Jangan diam saja. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mendapati WhatsApp yang model seperti ini, kalau kita jawab itu semakin panjang banget. Walaupun kita udah jelaskan secara detail permasalahan kita, gitu loh. Ya mereka nggak mau tahu. Jadi kalau menurut aku sih gini loh sob. Ya kalau kita memang belum siap dananya, kita belum siap bayar, ya sudah tinggal didiamkan aja gitu. Nggak akan terjadi apa-apa dan nggak ada konsekuensinya apapun gitu loh. Ya kalau terus misalnya mau balas, ya kan, ya cukup dijelasin aja sekali 2 kali di chat. Karena apa? Mereka nggak mau tahu gitu loh. Tahunya bayar, 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 dan bayar. Begitulah mereka. Jadi ya cukup kalau mau dibalas kali 2 kali jelaskan. Habis itu dia WA bla 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 bla, ya udah.
nggak usah diladenin lagi gitu. Nah, ketika nanti kita udah sanggup bayar, terserah deh. Kalau ini kan aplikasinya Kredivo nih. Kredivo kan ya juga bisa dicicil lah ya kan. Bisa kok Kredivo dicicil itu. Atau di biasanya kalau keterlambatan udah 2 bulan atau 3 bulan, biasanya akan ada penawaran untuk pembayaran di minimal 1 bulan dulu dari keterlambatan itu kalau Kredivo. Ya mungkin cukup seperti ini aja dulu lah ya, soalnya nanti kalau kepanjangan kota kalian nanti akan kebuang habis hanya untuk melihat video saya. Dan kalau untuk sharing yang lebih lanjut ya pastinya di grup lah ya kan. Dan buat orang-orang yang baru nemuin channel ini, channel Wanitangi atau Wanitangi official, dan mau gabung grup, pasti kita cantumin nomor di bawah di channel ini. Jadi teman-teman yang di luar sana yang baru ngalamin fase-fase gagal bayar, fase-fase lagi mumet-mumet terus nemu video saya atau videonya Wanitangi, yang satu lagi ini kan officialnya. Nah, bisa hubungin nomor admin yang tertera gitu. Jadi ya marilah kita bersama-sama itu bangkit gitu, nggak usah terpuruk terus hanya karena pinjol gitu loh. Semua masalah itu ada solusinya kok. Kalau hanya untuk pinjol ini, kita pelajari resikonya dulu aja gitu loh. Setelah tahu resikonya seperti apa, nanti ke depan bisa dikondisikan satu persatu. Kalau sekaligus mau dikelarin ya sama aja. Dasar mumat. Jadi cukup seperti ini aja dulu ya sob ya. Nanti besok aku coba bikin video untuk yang grup 3. Ada apa di sana di grup 3 gitu loh. Pertanyaan dari teman-teman gitu loh. Oke lah, see you next time. Dan tetap semangat dan salam merdeka.